Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا هذا هدى ورحمة وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا بيان للناس وهدى ورحمة وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم
مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Idul rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan seorang hamba pada pagi yang mulia ini melainkan kalimat hamdalah. Kita ucapkan sebagai bentuk syukur atas beribu-ribu kali nikmat Allah yang kita rasakan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Pada hari ini, pada hari yang mulia ini kami haturkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saleh kami dan Anda sekalian. Semoga siam kita, sujud kita, tilawah kita, sedekah kita, dan amal saleh lainnya diterima serta menjadi catatan amal kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin berkumpul bertakbir, bertahlil, bertahlil, serta bergembira untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia ini. Tentu dengan menyambut kabar gembira berupa kemenangan pada hari Idul Fitri, yaitu kemenangan setelah satu bulan penuh kaum muslimin berjuang menahan hawa nafsunya demi mengharap pahala, ampunan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil serta tahlil yang diserukan kaum muslimin adalah sebagai bentuk syukur atas karunia kemudahan untuk melaksanakan kewajiban yang agung, yakni berupa puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yutimmu hajjata wa yuqaddiruna 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan memaafkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sisi lain, kaum muslimin juga berharap, berdoa, menginginkan untuk mencapai imam puncak nanti, yakni ketika kita semua berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tabungan pahala puasa serta amal ibadah lainnya yang kita usahakan pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, bagi orang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata bahwa seorang hamba akan bahagia ketika mendapati tabungan pahala puasa di sisinya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi kaum muslimin saat ini. Kita semua baru saja berpisah dengan tamu yang agung ini. Bulan yang dipenuhi dengan kebaikan, rahmat dan ampunannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beruntung dan merugilah bagi orang-orang yang merugi. Sungguh momentum Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tetap berharap kepadanya. Ramadan juga hadir sebagai sarana untuk membentuk kesadaran Islam pada diri seorang muslim. Ingatlah, hari ini kaum muslimin resmi telah menjadi alumni Madrasah Ramadan yang diterpa selama kurang lebih setahun lamanya. Kita semua benar-benar diharapkan menjadi sosok pribadi yang bertakwa sepanjang masa. Bukan hanya pada Ramadan saja, tapi bertakwa dimanapun dan kapanpun. Maka tugas terbesar para alumni selanjutnya adalah beristiqomah, konsisten dalam menjalankan setiap amal ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya pada saat Ramadan saja. Sebab celakalah orang-orang mengenal Allah hanya saat Ramadan saja, untuk kemudian setelah itu dia berpaling seolah-olah tak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat yang telah disampaikan oleh seorang ulama soleh terdahulu, yakni Bishr al-Harbi, yang mengatakan, "Isal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan ila fi syahr Ramadan, inna salihal ladzi yata'abbadu wa yatahidu sanata kullaha." Seburuk-buruk kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan ketika kita jumpai masjid-masjid kaum muslimin yang pada bulan Ramadan kembali penuh dengan jemaah, kemudian kembali menjadi sepi setelah berlalunya bulan Ramadan. Masjid yang sebelumnya bergemuruh dengan lantunan merdu ayat Al-Quran, makmur dengan berbagai program masjid serta dihiasi dengan gembiraan anak-anak DPA, kemudian menjadi sepi kembali, kosong dan hening, kecuali hanya beberapa jemaah saja. Lantas mengapa manusia kembali sibuk dan lalai dengan dunia mereka, padahal telah merasakan manisnya ibadah pada bulan suci Ramadan? Ini semua karena mereka lalai dari tugas terbesar selanjutnya sebagai para alumni Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan adalah istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Ustaz Al-Misri memberikan nasihat berkaitan dengan amalan seorang muslim selepas Ramadan yang dituliskan pada bab terakhir di penghujung kitabnya, Asrar Al-Muhibbin fi Ramadan. Beliau menasihat dengan singkat, yaitu ketika para sahabat berpisah dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika itu semua sahabat menangis sedih, berduka, bahkan sebagian berputus asa, seolah tak percaya bahwa mereka akan ditinggal oleh kasihnya yaitu Rasulullah SAW. Saat keadaan semakin larut dalam kesedihan, sahabat mulia Abu Bakar Siddiq berdiri tegak seraya berkata, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamutu." Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu hidup selamanya dan tidak mati. Wahai jemaat sekalian, ketahuilah bahwa siapa saja yang menyembah Ramadan, maka Ramadan ini telah berlalu. Dan siapapun yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup selamanya dan tidak akan mati. Bukankah Allah yang kita sembah pada Ramadan adalah Allah juga yang kita sembah pada bulan-bulan lainnya? Bukankah seharusnya puasa kita selama 1 bulan penuh memberikan pengaruh kebaikan setelah Ramadan berlalu? Lalu setelah itu semua, apakah kita hanya diperintahkan bertakwa hanya sebatas pada bulan Ramadan saja? Tentunya tidak. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 69, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Abdurrahman As-Sa'di menyatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksudkan yakin adalah kematian.
Kaum muslimin rahimakumullah, amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan tidak boleh terputus dengan berlalunya bulan mulia ini. Karena pernah dikatakan kepada salah satu orang soleh, mana yang lebih utama antara bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban? Maka dia menjawab, jadilah kamu pribadi rohani yang beribadah sepanjang masa. Demikianlah sebab istiqamah seseorang dalam beramal soleh setelah Ramadan merupakan salah satu indikasi diterimanya amal ibadah seseorang setelah Ramadan. Adapun indikasi diterimanya amal ibadah setelah Ramadan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Husain Al-Misri adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah buah dari ketaatan dan alamat diterimanya amal ibadah. Hal ini yang mengantarkannya menjadi pribadi yang mencintai dan bersegera dalam ketaatan. Dia merasakan bahwa pintu kebaikan terbuka dan dimudahkan untuk mengerjakan. Begitu pula dia benci terhadap kemaksiatan dan menutup dirinya dari pintu keburukan tersebut. Sebab ketika Allah menerima amal ibadah seseorang, maka dia akan berikan sanksi kepadanya untuk selalu dimudahkan berbuat baik sehingga hamba tersebut selalu berada dalam kebaikan. Hal ini ditegaskan oleh Al-Qayyim Al-Jabriyah dalam keterangan dalam kitab Miftah Dar As-Sa'adah. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah dapat melakukan kebaikan lain setelahnya, dan hukuman keburukan adalah melakukan keburukan yang lain setelahnya. Penjelasan yang sama juga dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa balasan kebaikan adalah seorang hamba dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan setelahnya, itu adalah rahmat diterimanya kebaikan yang pertama. Namun apabila seseorang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan keburukan setelahnya, maka itu adalah indikasi bahwa kebaikan yang dikerjakannya yang pertama itu tertolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, indikasinya adalah seseorang tidak kembali berbuat dosa, yakni seorang telah bertobat dari dosa-dosanya yang telah lalu di bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan maghfirahnya, dan di antara tanda diterimanya amal dan tabatnya pada Ramadan adalah tidak kembali kepada maksiat yang telah lalu. Sebab apabila dia kembali melakukan dosa yang sama adalah alamat dari tertolaknya taubat seseorang. Sebagaimana hukuman keburukan adalah melakukan keburukan setelahnya. Hal ini juga tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan keimanan seorang benar itu mengharuskan untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan dengan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Yang ketiga, seseorang tidak meninggalkan ketaatan yang dikerjakannya pada bulan Ramadan. Dia rajin dan tetap melaziminya, bahkan semakin meningkatkan ketaatannya. Sebagaimana uraian yang dikemukakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, membiasakan puasa sunnah pada Ramadan adalah salah satu tanda diterimanya pahala puasa Ramadan. Karena ketika Allah menerima amal seseorang itu akan memberikan taufiknya untuk memudahkan berbuat baik setelahnya. Dari ulasan singkat beliau ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada amal soleh yang lainnya yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, yakni maksudnya adalah ibadah sholat, zikir, tilawah, sedekah dan seterusnya. Jika seseorang berpisah dengan Ramadan, dia tetap istiqomah dengan amal soleh yang dikerjakan sebelumnya, maka ini indikasi kuat bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan dari tarbiyah selama bulan Ramadan. Maka jangan sampai berlalunya Ramadan berlalu pula amal-amal soleh yang kita buat. Mari kita menjadikan pribadi yang tetap istiqomah dalam kebaikan meskipun kita berada di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hendaknya seorang muslim berusaha untuk istiqomah menjalankan ketaatan dalam bulan Ramadan, karena itu merupakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai alumni Ramadan. Termasuk parameter keberhasilan para alumni adalah
seberapa istiqamah seseorang beribadah dalam beribadah di luar Ramadan. Maka istiqamah pertama adalah dengan melaksanakan ibadah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Terlebih dengan besarnya fadilah pahala bagi yang melaksanakan puasa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Mari kita semua melakukan ibadah yang telah dikerjakan di bulan Ramadan sebagai bukti bahwa kita telah menjadi alumni Ramadan yang berhasil dan kita berupaya untuk istiqamah di atas kebaikan ini. Semoga dengan upaya itu semua Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tutup kita akhiri khutbah ini dengan berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan orang tua kita, keluarga kita, bangsa dan negeri yang kita cintai, serta umat muslim secara keseluruhan. Mudah-mudahan mereka senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Dan setelah kita terbebas dari segala macam musibah, mari kita awali doa dan menuju kita di hari mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalihi karim 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.